Selamat malam semua kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Pastor Jainol. Pada kali ini saya akan berkongsi dengan kita pengalaman saya menurunkan tekanan darah tinggi yang saya alami pada masa lalu. Saya bersyukur karena pada hari ini tekanan darah saya sudah jadi normal. Jadi inilah yang saya mau kongsikan dengan teman-teman. Barangkali teman-teman di luar sana ada yang mengalami tekanan darah tinggi seperti saya. Dulu saya harus makan obat oleh karena tekanan darah tersebut. Nah, sebelum saya menurunkan tekanan darah yang saya alami, saya mempelajari dahulu tentang tekanan darah ini, bagaimana cara untuk menurunkan. Dan akhirnya saya menemukan di dalam pembelajaran itu bahwa tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh ketegangan salur darah. Ketegangan salur darah ini dalam tempo yang panjang menyebabkan salur darah di bagian dalam seperti ini. Bagian dalam salur darah itu mengalami kerusakan. Nah, apabila mengalami kerusakan, maka lemak-lemak yang melalui salur darah ini bersama dengan unsur-unsur lain. Nah, lemak itu akan menempel di salur darah ini. Ada lemak yang akan menempel dan dalam tempo yang panjang lemak itu akan semakin lama semakin tebal dan salur darah ini semakin sempit dan akhirnya ada yang berakhir dengan stroke. Nah, teman-teman, ini sangat bahaya sekali. Jadi sebelum kena stroke, ini harus ditangani dengan baik. Nah, tekanan darah tinggi itu bermula apabila berlaku ketegangan dan akan semakin naik, semakin tinggi apabila salur darah tersebut semakin sempit. Nah, apa penyebab? Ini yang penting. Apa penyebab salur darah ini menjadi tegang? Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama karena stres. Apabila kita stres, salur darah juga akan mengalami stres. Jadi stres akan jadi tegang. Nah, yang kedua, kurang tidur. Apabila kita kurang tidur, salur darah akan mengalami tekanan, tegang. Yang ketiga, karena kurang aktif atau kurang senaman. Nah, karena itu senaman itu penting sekali. Yang keempat ialah karena pemakanan yang salah. Kita mengambil makanan-makanan yang tidak sehat dalam tempo yang panjang itu akan menyebabkan masalah pada salur darah. Dan ini yang akan saya bahas panjang nanti dalam video-video yang seterusnya nanti tentang makan sehat, bagaimana saya makan, apa yang saya makan dan apa yang saya tidak makan. Nah, ada beberapa makanan yang boleh menyebabkan keradangan. Yang pertama gula, kedua minyak yang tidak sehat. Nah, minyak yang tidak sehat ini ada beberapa jenis, di mana dia mengandungi lemak trans dan juga omega 6 yang tinggi. Lemak trans dan omega 6 yang tinggi ini menyebabkan keradangan salur darah. Jadi apabila kita membeli minyak, perhatikan, lihat kalau ada lemak trans, ada omega 6, jangan beli. Beli minyak yang tidak ada kandungan omega 6 dan lemak trans. Makanan-makanan lain selain daripada minyak dan gula, makanan-makanan proses, makanan-makanan tin dan sebagainya. Nah, di dalam makanan-makanan tin ini mengandungi banyak lemak trans dan juga pengawet. Pengawet itu kita tahu itu adalah bahan yang boleh menyebabkan banyak komplikasi penyakit dalam tubuh kita kalau kita ambil dalam tempo yang panjang. Nah, karena itu berhati-hati dengan
makanan-makanan proses. Yang seterusnya ialah pengambilan karbohidrat yang terlalu tinggi. Jadi biasanya saya makan pagi karbohidrat, tengah hari karbohidrat tinggi, petang karbohidrat tinggi, malam pun karbohidrat tinggi. Kadang-kadang sebelum tidur pun karbohidrat lagi. Nah, apa tidaknya sehingga tekanan darah saya meningkat. Nah, kalau ada di kalangan teman-teman yang seperti saya, nah, dan tekanan darah kawan-kawan meningkat, nah itulah sebabnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau menyembuhkan tekanan darah tinggi atau mau menurunkan tekanan darah tinggi, tidak ada jalan lain. Kita harus sembuhkan keradangan salur darah kita. Kalau keradangan salur darah ini sembuh, maka tekanan darah kita itu akan turun. Obat tinggi darah itu bukan penyembuh sebenar kepada tekanan darah tinggi. Penyembuh sebenar tekanan darah tinggi ialah membetulkan pemakanan kita. Dalam video yang akan datang ini saya akan kongsikan dengan kita apa makanan-makanan yang saya ambil untuk penyembuhan kepada tekanan darah tinggi. Nah, ini penting sekali. Harap teman-teman dapat melihat video yang saya akan bikin dalam video yang akan datang. Oke, setakat ini saja pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga ini memberikan manfaat. Oke, bye.